Kalita Herong juga seorang organisatoris. Dialah yang mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sinjai. Pak Kiai ini juga pernah pegawai kantor urusan agama di Kabupaten Bantaeng yang meliputi 3 kabupaten, Bulukumba, Selayar, dan Bulukumba. Kemudian pada saat itu anak pertamanya Kiai Haji yang namanya Kiai Haji Ahmad Tahir, anaknya, inilah kandep agama pertama di Kabupaten Sinjai. Kiai Haji Muhammad Tahir, Puang Kalita Herong, adalah ulama dengan banyak karomah yang ceritanya berkembang di masyarakat. Salah satu karomahnya adalah mampu memadamkan api hanya dengan mengibaskan surbannya. Ini di Kabupaten Bantaeng. Kebetulan rumahnya di sampingnya rumahnya itu PLN. Kemudian kan ada 1, 2, 3 ya sampai 5 rumah itu yang berpeta-peta kayak ruko baku sambung. Ketika kebakaran dia ke masjid. Kebetulan dia ke masjid, kebakaran di belakang. Jadi sudah 2 rumah di samping rumah, karena pas di tengah. Sudah 2 rumah di kanan itu sudah habis. Sisa 3 rumahnya ini. Kalau ambil rumahnya ambil 5 pasti diambil PLN di sini. MPS masih setelah MPS toh. Nah ketika itu dikasih tidak ada yang bisa selamatkan. Hanya dia pakai surbannya dia lempar itu api lari masuk ke tanah. Sudah menjadi buah bibir masyarakat Sinjai, Puang Kalita Herong mampu berjalan di tengah hujan tanpa basah sedikit pun. Saya kira kalau masyarakat itu tahu semua, kalau ada yang sepertinya kalau dia memang mau ke masjid, ya kalau hujan keras, dia bisa tembus dengan tidak basah. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kalau jamaah Masjid Nur sudah selesai salat dan kebetulan adalah hujan, beliau begitu dia keluar, karena dia terakhir bahasanya keluar dia taruhkan tongkatnya ke tangga-tangga masjid itu, langsung berhenti hujan. Langsung patah itu, tidak ada hujan. Nah diperkirakan sampai di rumahnya itu baru hujan. Pernah juga dia dari ujung Pandang, Makassar, menumpang dengan 1 mobil. Ya kira-kira dalam jarak 25 km sebelum Kabupaten Sinjai, di wilayahnya Bekeru, Sinjai Selatan. Pada saat itu di tengah malam, mobil itu kehabisan bensin. Sedangkan kalau pada saat itu saya kira bensin susah sekali untuk diambil. Dia hanya katakan naik semua dan coba bunyi. Terus dia pesankan bahwa di rumah saya dulu. Sampainya di rumah. Jadi dia ke sini persis sampai di rumah habis, tidak bunyi lagi ya. Sehingga ya masyarakat yang ada jalan-jalan saja pulang ke rumahnya. Suatu waktu, Puang Kalita Herong diperingati agar jangan dulu sholat subuh di masjid karena kondisi tidak aman. Namun dia tak menghiraukannya, tetap ke masjid. Anehnya, tentara yang berjaga dan berniat menghadangnya tak melihatnya lewat. Kemudian ada juga pada masa sebelum aman, kan bahasa ada di Bantaeng ini juga kejadian. Itu diperingati sama tentara pada saat itu yang mungkin saya tidak tahu dari kesatuan mana, bilang Pak Kiai jangan lewat, kalau salat subuh tidak usah salat subuh dulu di masjid karena ini ke dalam keadaan tidak aman. Ada kan pada DIT itu waktu. Tetapi kalau beliau tidak ada yang bisa kalau persoalan salat berjamaah tidak ada yang bisa melarang. Tetap dia tetap dia ke sana. Sehingga mungkin ada yang mengancam, saya tembak saja ini kalau 1 kali lagi didatangi rumahnya, kalau saya akan tembak. Itu orang itu kali kalau bicarakan paling-paling kalau kita tidak terlalu kenal begini saja.
tidak terlalu banyak bicara. Karena ini sebutan, apa namanya, dia punya mungkin pemikirannya ya, tidak pernah lepas yang di atas. Setiap dia mau melangkah, setiap tasbihnya tidak pernah lepas. Ya, kalau biasa kita bicara sama dia, tetapi dia sempat dengar juga. Nah, itu waktu tidak ada, makanya itu dihadang itu malam, tidak ada yang lihat. Nanti paginya kembali jam 6 baru lihat kembali. Dilihat dari masjid, tapi waktu datang tidak ada yang lihat. Nanti kembali kan sudah pagi. Para ulama koleganya menilai Puang Kalitaherong merupakan ulama yang memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Dia dikenal tidak akan memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, meskipun makanan itu milik saudaranya sendiri. Puang boleh dikata kayak Alhamdulillah, karena dia tahu kalau ada yang dimakan haram masuk ke tubuhnya, dia tidak bisa mengerjakan salat 5 waktu. Ya, terutama itu pada waktu salat. Biar dikasih bangun, dia tidak bisa bangun. Karena katanya ada, begitu dia bangun dia bilang, makanan apa lagi yang masuk di tubuhku. Karena saya tidak bisa mengerjakan salat. Kita bilang tidak ada Puan, tapi kita pikir-pikir tuh dalam hari itu pernah dikasih makanan lauk-pauk berupa sayur. Kebetulan itu sayur dari keluarga dia Ruhu membawa rebung, sayur rebung. Tapi kita masak langsung dia bilang itu tidak, itu saya makan sedikit karena begitu saya makan saya tersendat, kan kayak nada tuh tersendat. Karena itu pembedu banyak bersaudara yang punya pohon bambu, tapi cuma satu yang bawa ke sini tuh, jadi dia bilang makanan itu sayur rebung itu tidak halal bagi saya karena banyak bersaudara. Tapi bilang itu halal lah Puang karena saya yang punya tidak karena banyak bersaudara. Jadi kesimpulannya itu Puang kalau ada makanan yang sedikit haram masuk ke tubuhnya, dia tidak bisa melaksanakan terutama salat waktu 5 hari. Para ulama-ulama yang pernah kita diskusi bahwa pernah kita tanyakan apa sesungguhnya itu kelebihan daripada Kiai Haji Muhammad Tahir atau Puang Kalitaherong atau Puang Kali Balang Nipang. Dia katakan ada sesuatu yang dia miliki yang tidak semua para ulama itu memilikinya. Sekalipun dia tahu, tetapi susah untuk dimiliki, yaitu kalau istilah adalah kehati-hatiannya. Itu yang paling kehati-hati, terlalu hati-hati. Kalau istilah ada itu istilah bahasa Bugis itu, ya kalau istilah di bahasa Bugis itu apa? Ya manini, terlalu manini, sehingga pernah ada apa namanya? Pernah ke masjid ini, pernah ke masjid subuh. Ketika dia kembali bersama dengan yang ada itu ada yang biasa ikuti ada 4-5 orang, hanya apa itu? Terus hanya Puang Kali dia bilang, apa itu yang bau sekali? Padahal camangi ya. Nah, itu camangi ada di muka, persis di muka rumah adeknya, adek kandungnya ini. Nah, terus pas sapu ini dia bilang, tunggu Puan, saya mintakan karena itu sudah habis salat subuh. Nah, begitu dia sudah ambil, dia bawakan. Kemudian kira-kira, kan ini kan saudaranya. Satu minggu kemudian ini Pak Sapu ini dia bilang pasti Puang Kali ini mau lagi habis nih. Dia datang ambilkan, dia sudah begitu dia bawakan sampai di rumah, sampai dia makan muntah. Dipanggil Pak Sapu, kau minta atau tidak? Dia bilang tidak Puang, kenapa saya minta? Nah, adek kita sendiri.
Tapi dia masih ya, bilang pergi sampaikan dan minta maaf dan ikhlaskan serta halalkan karena dia sudah masuk tetapi tetap dia keluar. Sebelum wafat, Puang Kalita Herong sempat memberi wasiat kepada anak cucunya agar senantiasa mendirikan sholat dan menutup aurat. Ketika mau meninggal, itu karena itu barangkali pejabat-pejabat, Pak Bupati apa sudah hadir. Saya ingat pada saat itu jam 7 malam, kalau orang bilang sudah dalam perjalanan, sudah kita mengaji Yasin. Tetapi entah pada jam 11, dalam perjalanan itu jam 11, dia bicara. Dia bilang disuruh wudu, kemudian anak cucunya yang kelihatan rambutnya semua kudu. Katanya malaikat akan menjauh, malaikat akan menjauh. Itu udah. Kemudian sesudah itu dianggap dalam perjalanan lagi sakratul, tetapi pada saat jam 4 lewat menjelang subuh dia meminta untuk dituntun salat. Itulah kali itu dia. Dan memang diakui di itu ada salah seorang, ya katakanlah kalau dikatakan ulama, dia itu manini sekali, terlalu hati-hati. Pesannya untuk senantiasa menjaga sholat ditulisnya dalam 13 wasiat yang ditinggalkan. Kiai Haji Andi Muhammad Tahir atau Puang Kalita Herong, ulama karismatik yang dikelilingi sejumlah karomah. Kiprahnya disinjai dalam syiar Islam termasuk dalam fase-fase awal, bahkan lebih dulu dibanding guru tak Kiai Haji Muhammad As'ad Sengkang yang membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah yang menjadi cikal bakal pesantren As'adiyah.